Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di bulan September tahun 2022 ini. Nah, seperti apa ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di bulan September tahun 2022 ini? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja, inilah ramalan teruntuk teman-teman Leo di bulan September tahun 2022 ini. Di kartu yang pertama, di sini ada kartu The Justice ya, yang memang merepresentasikan di bulan September tahun 2022 ini, teruntuk teman-teman Leo, kamu harus menciptakan berbagai macam keseimbangan-keseimbangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena ya biar bagaimanapun, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, keseimbangan adalah hal yang sangat diperlukan ya di bulan September tahun 2022 ini. Yang pertama adalah di dalam posisi usaha dan juga pekerjaan kamu. Memang ya ketika transisi dari bulan kemarin ke bulan Agustus, kemudian dari bulan Agustus ke bulan September tahun 2022 ini, tentu saja ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan di bulan September ini saya katakan, teruntuk teman-teman Leo, kamu terkadang terlalu memaksakan diri ya untuk melakukan beberapa hal yang cukup berat ya, tanpa meluangkan waktu untuk beristirahat ya. Jadi ya lebih parahnya, kamu di sini tidak menyadari kalau kamu tuh dalam kondisi yang capek, kamu dalam kondisi yang lelah ya. Dan tentu saja di sini kamu berada dalam kondisi yang pengen cepat-cepat masalah itu selesai tanpa harus mempedulikan aspek kesehatan fisik ataupun kesehatan mental yang ada di dalam diri kamu. Dan kamu agak cenderung parah ya di minggu pertama bulan September tahun 2022 ini. Karena apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, di minggu pertama bulan September tahun 2022 ini, kamu selalu menyalahkan diri sendiri terkait dengan beberapa perkara yang terjadi, terkait dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi di minggu pertama bulan September tahun 2022 ini. Kamu agak cenderung kurang bagus ya. Kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, meskipun hanya masalah kecil yang kamu lakukan, tetapi ya nyatanya memang agak sulit ya teman-teman Leo untuk memaafkan kesalahan yang terjadi di dalam diri kamu. Nah, hal ini tidak boleh terlalu kamu biarkan berlarut-larut ya di dalam kehidupan kamu. Apalagi ini terjadi di fase awal bulan September tahun 2022 ini. Kecewa dengan diri sendiri itu boleh-boleh saja. Di beberapa hari yang lalu saya juga sudah katakan, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kecewa terhadap diri sendiri itu boleh-boleh saja. Tetapi ya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu terlarut-larutlah di dalam kekecewaan terhadap diri kamu sendiri. Karena yang terpenting adalah kecewa sama diri sendiri boleh, tetapi kamu juga harus bisa bangkit secepat mungkin. Karena apa? Waktu terus berganti, usia terus bertambah. Jadi mau sampai kapan gitu loh kamu terlalu kecewa di dalam kehidupan kamu. Nah, ketika kamu terlalu kecewa dan itu berlarut-larut, itu sama halnya akan merugikan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Dan di sisi yang lain, ketika di minggu pertama sampai dengan transisi di minggu kedua bulan September tahun 2022, ada beberapa kegagalan yang kamu rasakan, ya kamu nggak boleh menyerah ya. Karena ya semakin sering kamu gagal, maka semakin cepat pula kamu menghabiskan jatah gagal kamu. Karena ya setiap orang tuh punya jatah gagalnya masing-masing. Gagal bukan berarti kamu yang paling lemah, hanya saja diri kamu sedang dilatih ya untuk lebih kuat lagi ya di bulan September tahun 2022 ini. Jadi ya apapun itu, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu harus yakin bahwa di bulan September tahun 2022 ini akan ada kesuksesan yang datang, yang akan menghampiri kamu di bulan September tahun 2022 ini. Dan juga di sisi yang lain, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo di bulan September 2022 ini, semakin kesini kamu juga seharusnya semakin paham ya. Kalau ada orang yang suka sama kamu, pasti ada orang yang nggak suka sama kamu.
Karena ya memang sebaik apapun kamu, yang namanya haters akan selalu ada. Jadi ya usahakan jangan terlalu memikirkan orang-orang yang benci kepada diri kamu, karena ya ketika dia adalah pembenci, mau seperti apapun kamu, sebaik apapun kamu, ya dia akan membenci kamu. Jadi ya jangan biarkan pembenci kamu menjadi penghalang keberhasilan kamu dan juga kesuksesan di dalam diri kamu pada bulan September tahun 2022 ini. Dan kemudian terkait dengan posisi usaha, terkait dengan posisi pekerjaan, ya memang ya wajar, yang namanya usaha, yang namanya pekerjaan, ada beberapa perkara, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang masih terjadi ya di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Tetapi yang terpenting adalah teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga harus ingat umur orang tua kamu semakin menua dan diri kamu harus bisa sesukses secepat mungkin untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Karena apa? Di bulan September ini kamu harus bisa untuk mengingat ya tujuan awal kamu itu apa di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Kalau bukan untuk membahagiakan kedua orang tua kamu, membahagiakan diri kamu dan juga membahagiakan orang-orang yang mencintai kamu di lingkungan sekitar kamu. Jadi ya tidak ada alasan lagi di bulan September tahun 2022 ini kamu dilemahkan oleh beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Kamu juga harus ingat sudah seberapa jauh kamu melangkah dan berapa banyak pengorbanan yang kamu lakukan di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Jadi ya jaga keseimbangan mental kamu, jaga keseimbangan pikiran kamu, hadapi dan juga selesaikan beberapa hal yang memang terjadi di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Karena apa? Di dalam usaha, di dalam pekerjaan itu bukan hanya soal enaknya saja, tetapi banyak rintangan yang akan selalu berdatangan dan itu harus berani untuk diselesaikan. Karena ya biar bagaimanapun kamu di sini pilihannya cuma dua di bulan September 2022 ini ya, terkait dengan usaha dan juga pekerjaan kamu. Kuncinya cuma dua, berhasil atau gagal, bukan menyerah. Nah, oleh karena itu, masalah apapun yang kamu hadapi dalam usaha dan juga pekerjaan harus bisa untuk dituntaskan dan juga diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, kamu belum menjadi apa-apa, jadi harus ada semangat yang berlipat ganda untuk menyelesaikan beberapa hal yang memang terjadi di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Kalau berbicara soal kekurangan, ya kamu ada kekurangan. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan ada kekurangan, tetapi punya kekurangan bukan berarti kamu itu lemah, bukan berarti kamu itu yang paling lemah, paling dasar. Kamu punya kelebihan, tetapi kamu juga di satu sisi kamu harus mampu untuk mengcounter dari kelemahan kamu ini, harus bisa dijadikan semangat agar kamu bisa lebih baik lagi di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu di bulan September tahun 2022 inilah. Tetapi di bulan September ini kan banyak masalah yang membuat pusing, banyak hal yang membuat rumit. Terkadang yang dirasakan oleh teman-teman Leo tidak serumit apa yang kamu pikirkan. Hanya saja kamunya yang terlalu overthinking ya. Jadi ya, kerumitan itu bukan berasal dari situasi yang sebenarnya, tetapi situasi yang rumit itu berasal dari pikiran negatif kamu, dari kekhawatiran kamu, dari kecemasan kamu. Yang inilah yang akan mengakibatkan terjadinya kerumitan-kerumitan yang terjadi di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Makanya nggak heran di sini ada kartu Five of Wands, artinya apa? Situasinya kamu terlalu mempersulit diri kamu sendiri dengan memikirkan hal-hal yang rumit yang sebenarnya belum tentu terjadi, hanya overthinking saja, dan itu harus bisa dihilangkan. Dan kemudian di poin yang berikutnya terkait dengan kondisi rezeki, terkait dengan kondisi keuangan ya. Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, dari awal, dari minggu pertama di bulan September tahun 2022 ini sampai dengan minggu kedua, setidaknya memang ada beberapa gejolak pengeluaran-pengeluaran yang terjadi ya. Ada pengeluaran inilah, pengeluaran itulah yang memang selalu saja terjadi di dalam posisi finansial kamu. Nah, oleh karena itu di sini saya wanti-wanti teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di minggu pertama dan juga di minggu kedua, hati-hati soal pengeluaran, harus mampu untuk menjaga stabilitas di dalam kondisi finansial kamu. Karena apa? Keseimbangan, the justice secara kondisi keuangan harus betul-betul bisa dijaga. Jangan sampai ada beberapa hal yang nantinya malah merugikan bagi teman-teman Leo ketika kamu tidak mampu untuk menjaga keseimbangan secara finansial kamu. Meskipun ya oke lah, di minggu pertama, di minggu kedua masih ada
rezeki-rezeki yang mendekat ya, masih ada rezeki-rezeki yang bakal didapatkan dan juga dirasakan oleh teman-teman Leo. Tetapi ya apapun itu, menjaga keseimbangan secara kondisi finansial harus betul-betul bisa dijaga, harus betul-betul bisa dilakukan ya oleh teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Dan minggu ketiga teman-teman Leo harus bersiap ya. Di sini ada kartu Ace of Pentacles yang memang merepresentasikan, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu akan berada dalam kondisi yang cukup baik, dalam kondisi yang cukup bagus secara rezeki ya. Di minggu ketiga ada berbagai macam limpahan-limpahan rezeki yang tercurah, terutama di dalam kondisi finansial. Kenapa minggu ketiga, minggu keempat bisa kita katakan teman-teman Leo akan panen rezeki ya, dan bisa kamu gunakan untuk menghadapi bulan berikutnya di tahun 2022 ini. Jadi ya situasinya di minggu ketiga dan juga di minggu keempat teman-teman Leo bakal bertemu dengan rezeki-rezeki yang baik, dengan rezeki-rezeki yang positif yang bakal terjadi ya di dalam kehidupan kamu. Jadi ya bersyukur dengan rezeki yang positif di fase akhir bulan September tahun 2022 ini. Tetapi ya penyakit lama terkait dengan keborosan kamu itu juga jangan terlalu dijadikan sebagai hambatan ya, karena ya terkadang kamu sering kumat ya terkait dengan keborosan di dalam finansial kamu. Sehingga apa? Di sini saya wanti-wanti teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga harus waspada, kamu juga harus berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu, apalagi ya jiwa-jiwa boros kamu ini masih belum bisa dihilangkan secara menyeluruh. Dan kemudian di poin yang berikutnya, secara hubungan asmara. Secara posisi hubungan asmara memang kalau kita katakan ya, teruntuk teman-teman Leo yang sudah berumah tangga, keterbukaan adalah hal yang harus dilakukan ya di dalam urusan rumah tangga kamu. Kenapa? Biar bagaimanapun ketika sudah berumah tangga ini kan ikatan yang dipersatukan. Jadi ya ketika ada masalah, jangan sendirian untuk menyelesaikan masalah. Harus ada keterbukaan, selesaikan masalah bersama-sama, saling melibatkan satu sama lain. Jangan terlalu solo ya, karena ya biar bagaimanapun situasinya kamu dengan pasangan harus bekerja sama untuk menyelesaikan beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di dalam posisi rumah tangga kamu. Apalagi ketika sudah menikah kan, ini kan seharusnya bisa sama-sama saling memahami ya apa masalah yang terjadi. Ayo kita duduk bersama, kita cari solusinya sama-sama, gak usah saling menyalahkan satu sama lain ya, karena memang ketika sudah berumah tangga saling menyalahkan satu sama lain itu hanya akan mempersulit ya untuk menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ya sebisa mungkin untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di dalam posisi rumah tangga, kemampuan problem solving juga harus bisa diterapkan agar bisa membantu kamu menemukan kunci dari setiap perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kamu. Dan di sisi yang lain, secara rumah tangga dalam hal ekonomi, hal dalam keuangan tidak terlalu bermasalah ya secara kondisi keuangan, karena ya memang posisinya di fase-fase awal memang ada beberapa kebutuhan rumah tangga yang harus dibeli ya, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu dan segala macam. Tetapi kan itu nggak mempengaruhi secara keseluruhan ya hal-hal yang ada di dalam finansial kamu. Setidaknya meskipun ada keperluan, meskipun ada kebutuhan, teman-teman Leo masih mampu ya untuk menjaga keseimbangan di dalam finansial kamu di minggu pertama dan minggu kedua di dalam rumah tangga. Tetapi kan di minggu ketiga dan minggu keempat ada rezeki-rezeki yang bertubi-tubi yang akan dirasakan oleh teman-teman Leo ya, baik kamu yang sudah berumah tangga ataupun yang belum. Sehingga dalam ekonomi rumah tangga saya rasa ini nggak akan terlalu menjadi permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan ya secara posisi finansial kamu. Jadi ya dua hal ini yang kemungkinan besar bakal terjadi paling sering ya di bulan September 2022. Dan kemudian bagi teman-teman Leo yang memiliki pasangan tetapi belum berumah tangga, di sini saya sampaikan ya terjadinya cekcok dengan pasangan itu wajar-wajar saja ya. Tetapi untuk menyelesaikan konflik internal antara kamu dengan pasangan ya diupayakan jangan terlampau emosional, jangan terlalu mengandalkan emosi, karena ya ketika terlalu mengandalkan emosi yang terjadi masalahnya nggak selesai, malah hubungan asmara kamu yang selesai. Jadi harus ada pemahaman yang bagus, pengelolaan emosi yang baik, kemudian juga komunikasi yang harus diintensifkan, karena situasinya di sini nggak bisa ada keegoisan masing-masing dan memblokade atau membatasi komunikasi antara kamu dan juga pasangan kamu. Jadi ya uring-uringan dengan pasangan, ada konflik dengan pasangan itu wajar. Sehingga apa? Butuh kedewasaan untuk menerima
itu semua di dalam hubungan asmara kamu. Jadi ya bagi kamu yang belum berumah tangga, di sini saya katakan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, ya masalah-masalah sepele itu nggak usah terlalu diperkarakan lah. Masalah-masalah sepele nggak usah terlalu dipermasalahkan kalau kamu tidak mau memancing masalah-masalah yang lainnya. Karena apa? Terkadang di dalam hubungan asmara kamu hanya ada satu masalah, tetapi dari satu masalah yang dipermasalahkan ini akan memancing masalah-masalah yang lainnya. Sehingga ya saya wanti-wanti teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, hati-hati dengan mempermasalahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Dan kemudian di sisi yang kedua, bagi kamu di dalam hubungan asmara yang belum menikah, ya tentu saja di sini harus ada kemampuan penyelesaian masalah ya. Karena kalau masalah nggak diselesaikan, pengen dibiarkan begitu saja, itu sama halnya kamu tidak bertanggung jawab ya. Oleh karena itu, sebesar apapun masalah yang dihadapi dan sekecil apapun masalah yang terjadi, harus bisa dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian bagi teman-teman Leo yang single, bagi teman-teman Leo yang jomblo, saya rasa di bulan September tahun 2022 ini nggak terlalu jadi masalah ya. Karena kamu masih bisa menyeimbangkan berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu bisa menyeimbangkan pikiran kamu, bisa menyeimbangkan perasaan kamu dengan baik. Sehingga kamu juga tidak terlalu memikirkan kondisi yang ada di dalam percintaan kamu. Memang ada beberapa yang mendekat ya. Tetapi untuk menuju kepada jenjang yang mungkin akan jadian dan segala macam, atau bahkan akan menuju ke jenjang yang lebih serius, itu memang masih jauh api dari panggang ya. Masih ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan, dan juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh teman-teman Leo sebelum memutuskan untuk menjalani suatu hubungan asmara di bulan September tahun 2022 ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi-situasi yang kemungkinan besar bakalan terjadi dan juga dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Leo pada bulan September tahun 2022 ini. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and racing teman-teman semuanya. Bisa saja ini relate, cocok dengan teman-teman, ataupun bisa kebalikannya dari apa yang dirasakan oleh teman-teman sekalian. Ada hal yang baik, jadikan sebagai motivasi, sebagai referensi, dan apabila ada hal yang kurang baik, jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dining Pangastuti, Surat Tirojo Diningrat, Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.